Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas Indralaya A. Beranggotakan saya sendiri Dwi Agustina, ada Dana Rapa Alia dan Tri Harpiani. Melalui video ini, kami akan menjelaskan materi biokimia mengenai mutagenesis. Apa itu mutagenesis dan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari? Ayo kita simak penjelasannya dalam video ini. Tujuan pembelajaran agar mampu mengkaji implikasi mutagenesis pada makhluk hidup dan dampak yang diakibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Prosedur proyek 1. Mempelajari materi tentang mutagenesis. 2. Merekam video penjelasan materi. 3. Mencari gambar tentang materi. 4. Mengedit video. Pengertian. Mutasi gen adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik DNA maupun RNA baik pada taraf urutan gen disebut mutasi titik maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosomal biasanya disebut aberasi, sedangkan makhluk hidup yang mengalami mutasi disebut mutan. Mutagenesis adalah peristiwa terjadinya mutasi. Mutasi adalah perubahan materi genetik, gen atau kromosom suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya, dan proses di mana informasi genetik dari suatu organisme berubah secara stabil, baik di alam atau buatan dengan menggunakan bahan kimia atau radiasi. Penyebab terjadinya mutasi. Penyebab mutasi gen. Mutasi dapat terjadi ketika adanya kesalahan replikasi pada materi genetik yang disebabkan oleh radiasi, bahan kimia, atau virus. Namun, kesalahan replikasi ini juga dapat terjadi ketika adanya kesalahan metabolisme di dalam sel tersebut. Hal-hal yang menyebabkan mutasi yaitu 1. DNA gagal menyalin informasi secara akurat. Hal ini akan menyebabkan perubahan atau satu atau lebih nukleotida di dalam DNA. 2. Faktor eksternal, yaitu radiasi atau bahan kimia. Hal ini akan menyebabkan DNA rusak dan mengalami perubahan dan mutasi. Mutagen adalah bahan-bahan yang dapat menjadi penyebab terjadinya mutasi. Mutagen dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mutagen fisika, mutagen kimia, dan mutagen biologi. Macam-macam mutasi. Mutasi adalah peristiwa perubahan genetik baik gen maupun kromosom dari suatu individu yang umumnya bersifat menurun. Berdasarkan sel yang bermutasi dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama ada mutasi somatik dan yang kedua ada mutasi gametik. Mutasi gen atau mutasi titik terjadi perubahan kimiawi pada satu atau beberapa pasangan basa dalam satu gen tunggal yang menyebabkan perubahan sifat individu tanpa perubahan jumlah atau susunan kromosomnya. Peristiwa yang terjadi pada mutasi gen adalah perubahan urutan-urutan DNA atau lebih tepatnya mutasi titik merupakan perubahan pada basa nitrogen dari DNA ataupun RNA. Beberapa mutasi titik adalah sebagai berikut. 1. Mutasi substitusi. Mutasi ini hanya akan mempengaruhi satu kodon. Efeknya mungkin tidak serius kecuali jika mempengaruhi asam amino yang penting untuk struktur dan fungsi molekul protein akhir. Misalnya anemia sel sabit. Mutasi substitusi yang tidak berpengaruh pada fenotip, perubahan basa ketiga kodon sering tidak berpengaruh. Mutasi substitusi yang menyebabkan terjadinya stop kodon mempengaruhi produk atau fungsi biologis protein. 2. Mutasi inversi. Mutasi ini mempengaruhi sebagian kecil dari gen. 3. Mutasi adisi. Terjadi pergeseran kode genetik berpengaruh terhadap produk protein yang dihasilkan. 4. Mutasi delisi. Pada mutasi ini terjadi pergeseran kode genetik dan juga berpengaruh terhadap produk protein yang dihasilkan. Berdasarkan perubahan kode genetik, mutasi dibedakan menjadi 1. Mutasi salah arti atau missense mutation, yaitu perubahan suatu kode genetik umumnya pada posisi 1 dan 2 pada kodon sehingga menyebabkan asam amino yang terkait pada rantai polipeptida berubah. 2. Mutasi diam atau silent mutation, yaitu perubahan suatu pasangan basa dalam gen pada posisi 3 kodon yang menimbulkan perubahan satu kode genetik tetapi tidak mengakibatkan perubahan atau pergantian asam amino yang dikode. 3. Mutasi tanpa arti atau nonsense mutation, yaitu perubahan kodon asam amino tertentu menjadi kodon stop yang mengakhiri rantai, mengakibatkan berakhirnya pembentukan protein sebelum waktunya selama translasi. 4.
Keempat, mutasi pergeseran kerangka atau perubahan rangka baca atau frameshift mutation. Mutasi ini merupakan akibat penambahan atau kehilangan satu atau lebih nukleotida di dalam suatu gen. 2. Mutasi kromosom. Istilah mutasi pada umumnya digunakan untuk perubahan gen, sedangkan perubahan kromosom yang dapat diamati dikenal sebagai variasi kromosom atau aberasi. Mutasi kromosom sering juga disebut dengan mutasi besar atau gross mutation atau aberasi kromosom. Adalah perubahan jumlah kromosom dan struktur atau susunan urutan gen dalam kromosom. Mutasi kromosom ini sering terjadi karena kesalahan meiosis atau mitosis. Adapun jenis-jenis mutasi kromosom pada sel gamet adalah sebagai berikut. Pertama, mutasi autosomal, yaitu mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom autosom. Mutasi jenis ini menghasilkan mutasi yang dominan dan mutasi yang resesif. Kedua, mutasi tertaut kelamin, yaitu mutasi sel kelamin yang terjadi pada kromosom seks atau kromosom kelamin, berupa tertautnya beberapa gen dalam kromosom kelamin. Mutasi kromosom secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama, mutasi akibat perubahan jumlah kromosom, yaitu mutasi kromosom yang terjadi karena perubahan jumlah kromosom atau ploid melibatkan kehilangan atau penambahan perangkat kromosom atau genom, disebut euploid. Sedangkan yang hanya terjadi pada salah satu kromosom dari genom disebut aneuploid. Yang kedua, mutasi akibat perubahan struktur kromosom terbagi menjadi 6. 1. Delesi atau defisiensi. Delesi adalah mutasi karena kekurangan segmen kromosom. Hal ini terjadi karena sebagian segmen kromosom lenyap sehingga kromosom kekurangan segmen. 2. Duplikasi. Duplikasi terjadi karena adanya segmen kromosom yang mengakibatkan jumlah segmen kromosom lebih banyak dari kromosom aslinya. 3. Translokasi. Pemindahan sebagian dari segmen kromosom ke kromosom lainnya yang bukan kromosom homolognya atau mutasi yang mengalami pertukaran segmen kromosom ke kromosom non-homolognya. Macam-macam translokasi antara lain sebagai berikut. 4. Inversi, yaitu mutasi yang mengalami perubahan letak gen-gen karena selama meiosis kromosom terpilih. 5. Isokromosom, yaitu mutasi kromosom yang terjadi pada waktu menduplikasi diri. Pembelahan sentromernya mengalami perubahan arah pembelahan sehingga terbentuklah dua kromosom yang masing-masing berlengan identik atau sama. 6. Katenasi, yaitu mutasi kromosom yang terjadi pada dua kromosom non-homolog yang pada waktu membelah menjadi 4 kromosom saling bertemu ujung-ujungnya sehingga membentuk lingkaran. Dampak positif. Dampak positif. Yang pertama, mutasi pada mikroorganisme dapat meningkatkan hasil antibiotik, misalnya mutan penicillium penghasil antibiotik penisilin. Yang kedua, mutasi melalui radiasi menggunakan radioisotop dapat digunakan untuk memeriksa proses biologi, misalnya transfer elektron pada fotosintesis. Dampak negatif. Dampak negatif mutasi, yaitu 1. Sindrom Turner, merupakan kelainan genetik pada perempuan karena kekurangan satu kromosom X. Pada penderita sindrom Turner, kromosomnya menjadi XO dan hanya berjumlah 45 buah. 2. Sindrom Jacob, yaitu diderita oleh pria. Sindrom Jacob terjadi karena ada satu tambahan kromosom Y pada pria, sehingga kromosomnya menjadi XYY. 3. Sindrom Klinefelter adalah kelainan yang disebabkan oleh kelebihan kromosom X pada laki-laki. Oleh karena itu, pada penderita Klinefelter kromosomnya menjadi XXY. 4. Sindrom Patau. Sindrom Patau memiliki nama lain yaitu trisomi 13. Penderita sindrom Patau terdapat 3 salinan kromosom yang mengalami kelainan pada kromosom ke-13. 5. Sindrom Edward juga merupakan kelainan pada kromosom. Kromosom yang mengalami kelainan pada sindrom Edward adalah kromosom nomor 18. 6. Sindrom Metaphyseal, disebabkan kelainan kromosom X pada penderitanya sehingga penderita sindrom Metaphyseal biasanya memiliki kromosom XXX. Terapi gen. Gen terdapat dalam kromosom merupakan dasar fungsional dan fisik dari keturunan. Perintahnya berupa sandi untuk membuat protein pada struktur seluler. Bila terjadi perubahan dari gen, maka protein yang terbentuk tidak lagi dapat melakukan fungsi yang normal sehingga akan menimbulkan kelainan genotik.
Terapi gen adalah teknik untuk mengoreksi gen yang cacat yang bertanggung jawab terhadap suatu penyakit. Pengobatan dengan gen terapi meliputi 1. Imunoterapi, menggunakan sel yang telah dimodifikasi secara genetik dari partikel virus untuk menstimulir sistem imun tubuh sehingga mampu mengalahkan keganasan sel kanker. Yang kedua ada viro-onkolitik, menggunakan partikel sel virus yang beraplikasi di dalam sel kanker dan menyebabkan sel kanker menjadi mati. Yang ketiga, transfer gen. Teknik ini relatif baru dengan cara memperkenalkan gen 2 baru yang dimasukkan ke dalam sel atau mengelilingi jaringan kanker sehingga dapat menghentikan pertumbuhan dan menghancurkan sel kanker. Dalam terapi gen memerlukan satu molekul yang berfungsi sebagai karier, disebut sebagai vektor. Nah, vektor inilah yang membawa gen atau DNA yang normal ke sel target pasien. Dan yang biasa dipakai sebagai vektor itu adalah virus yang telah diubah secara genetik. Beberapa jenis virus yang digunakan untuk terapi gen seperti retrovirus dan adenovirus.